dari kelompok 1 kelas M217 akan menjelaskan tentang membaca literal dan pemahamannya. Nama saya Vanessa Putra Sarul. Saya Nahba Juanda. Saya Agung Dewi Lestari. Saya Nurul Hikmah. Saya Rizka Krisya Basongan. Saya Siti Hawa. Saya Raihan. Dan saya Arman Ilang. Selamat belajar. Membaca menjadi salah satu jenis kemampuan berbahasa melalui tulisan yang bersifat reseptif, karena dengan membaca, seseorang akan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Membaca literal dan membaca pemahaman adalah salah satu dari jenis membaca berdasarkan proses berpikirnya. Yang pertama yaitu membaca literal. Menurut Nur Hadi tahun 2010, membaca literal adalah kemampuan mengenal dan menangkap bahan bacaan yang tertera secara tersurat atau secara eksplisit. Artinya, pembaca hanya menangkap informasi yang tersurat atau tampak jelas dalam suatu bahan bacaan. Nah, dengan kata lain, pembaca tidak menangkap informasi yang tersirat dalam bahan bacaan. Membaca literal adalah membaca secara harfiah, yaitu memahami teks sesuai dengan makna dari kata-kata yang tertera secara langsung. Hal ini berarti menafsirkan teks hanya berdasarkan arti dari kata-kata yang ada di dalamnya, tanpa perlu melakukan interpretasi lebih lanjut. Ketika seseorang membaca secara literal, mereka memahami teks berdasarkan kata-kata yang tertulis tanpa menelaah konteks yang lebih dalam. Dalam taksonomi membaca pemahaman, kemampuan membaca literal merupakan kemampuan membaca yang paling rendah, karena selain pembaca lebih banyak bersikap pasif, juga tidak dapat melibatkan kemampuan untuk berpikir kritis. Dengan kata lain, ketika melakukan proses membaca, sang pembaca hanya berusaha menerima bagian dari berbagai hal yang tersurat dari kata-kata yang dibacanya atau yang dikemukakan oleh pengarang. Oleh karena itu, untuk mengukur pemahaman jenis membaca di level ini, kita dapat menggunakan kata-kata kunci seperti apa, siapa, di mana, atau kapan. Selanjutnya, hakikat membaca pemahaman. Nah, Tartigan 2008 menyatakan bahwa membaca pemahaman adalah sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi. Nah, seseorang memerlukan kemampuan membaca yang memadai untuk memperoleh pemahaman ketika membaca. Seseorang dikatakan memahami bacaan secara baik apabila mampu mengerti isi bacaan secara menyeluruh. Nah, membaca pemahaman lebih dari sekedar memahami kata-kata yang tertulis. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang pesan yang disampaikan oleh penulis, maksud dari teks tersebut, serta konteks yang mengelilinginya. Ketika seorang membaca dengan pemahaman, mereka tidak hanya memperoleh informasi yang terkandung dalam teks, tetapi juga mencoba untuk memahami maksud di balik kata-kata tersebut, menghubungkan informasi yang disampaikan dengan pengetahuan yang mereka miliki, serta menggali implikasi dan konsekuensi dari teks tersebut. Nah, adapun tujuan membaca pemahaman ada 8 tujuan. Yang pertama, menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Yang kedua, membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada seseorang menikmati teks bacaan. Yang ketiga, menggunakan strategi untuk memahami teks bacaan. Yang keempat, menggali simpanan pengetahuan atau skemata seseorang tentang suatu topik. Yang kelima, menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata seseorang. Yang keenam, mencari informasi untuk penyusunan suatu bacaan atau laporan. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada seseorang melakukan eksperimentasi untuk meneliti suatu yang dipaparkan dalam suatu teks bacaan. Dan yang kedelapan, yang terakhir, yaitu menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam teks bacaan. Nah, itulah pembahasan materi hakikat membaca literal dan hakikat membaca pemahaman. Terima kasih. Adapun tujuan utama dari setiap pembaca adalah memahami seluruh informasi yang tertera dalam teks bacaan sehingga dapat menjadi bekal ilmu pengetahuan
untuk masa depan pembaca itu sendiri. Dengan demikian, pemahaman terhadap isi suatu bacaan merupakan faktor yang sangat penting dalam bacaan. Dalam buku Bahasa Indonesia atau Pengantar Pengembangan Kepribadian dan Intelektual, Muhammad Asdam memaparkan tujuan membaca menurut Puji Santoso dan kawan-kawan pada tahun 2007, bahwa tujuan membaca pemahaman yaitu 1. Menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. 2. Membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada seseorang menikmati teks bacaan. 3. Menggunakan strategi tertentu untuk memahami teks bacaan. 4. Menggali simpanan pengetahuan atau skemata seseorang tentang suatu topik. 5. Menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata seseorang. 6. Mencari informasi untuk penyusunan suatu bacaan atau laporan. 7. Memberikan kesempatan kepada seseorang melakukan eksperimentasi untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam suatu teks bacaan. 8. Menjawab pertanyaan dikemukakan dalam teks bacaan. Nah, itulah tadi beberapa tujuan dari membaca pemahaman. Strategi liternal. Dalam membaca secara liternal, strategi yang dapat digunakan termaksud fokus kepada teks utama, berfokus kepada kata-kata dan kalimat secara harfiah, tanpa membuat penafsiran tambahan. Penerapan teknik skimming dan churning menggunakan skimming untuk melihat gambaran umum teks dan churning untuk menemukan informasi kunci. Identifikasi detail penting, mencatat data-data yang secara langsung disajikan dalam teks. Yang pertama, pemahaman literal adalah pemahaman literal, membaca literal, kemampuan mengenal dan menangkap bahan bacaan tertera secara tersurat, eksplisit, artinya membaca hanya menangkap informasi yang tersurat atau tampak jelas dalam bahan bacaan. Membaca tidak menangkap informasi yang tersirat dalam bahan bacaan, unsur-unsur dalam keterampilan. Membaca literal menurut Nur Hadi 2010 antara lain sebagai berikut. A. Keterampilan mengenal kata. B. Keterampilan mengenal kalimat. C. Keterampilan mengenal paragraf. D. Keterampilan mengenal unsur detail. E. Keterampilan mengenal unsur perbandingan. F. Keterampilan mengenal unsur urutan. G. Keterampilan mengenal unsur hubungan sebab akibat. H. Keterampilan mengenal perkataan apa, siapa, kenapa, dan di mana. I. Keterampilan menyatakan kembali unsur perbandingan. J. Keterampilan menyatakan kembali unsur urutan. K. Keterampilan menyatakan kembali unsur sebab akibat. Strategi membaca pemahaman merupakan teknik-teknik yang digunakan untuk memahami teks dengan lebih baik. Nah, ada beberapa strategi yang digunakan dalam membaca pemahaman. Di antaranya yang pertama ada prakiraan. Prakiraan ini dilakukan sebelum membaca sebuah teks seperti melihat judul, subjudul, gambar, ataupun paragraf pertama untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi teks tersebut. Yang kedua ada skimming. Nah, skimming ini tuh dilakukan dengan cara membaca teks secara cepat untuk mendapatkan informasi pokok dan juga ide-ide utama. Yang ketiga ada scanning. Scanning ini dilakukan dengan cara mencari informasi yang lebih spesifik di dalam teks seperti data ataupun fakta-fakta yang ada di dalamnya. Yang keempat ada anotasi. Anotasi ini membuat catatan atau anotasi saat membaca teks untuk membantu pemahaman seperti menandai kata kunci, membuat rangkuman, atau menulis sebuah pertanyaan.
Yang kelima itu ada memahami struktur teks. Nah, dengan cara memahami struktur teks seperti pengantar, isi, dan juga kesimpulan untuk membantu memahami hubungan antara bagian-bagian isi teks. Yang keenam itu ada membuat sebuah pertanyaan. Buat pertanyaan sebelum, saat, dan juga setelah membaca teks untuk membantu fokus kita dan juga memperkuat pemahaman kita dalam membaca. Yang ketujuh yaitu membuat rangkuman. Setelah membaca seluruh teks, membuat rangkuman singkat tentang ide-ide utama dan juga informasi penting yang didapat dari teks bacaan. Yang kedelapan yaitu berdiskusi. Diskusikan materi yang telah dibaca dengan orang lain untuk mendapatkan sudut pandang baru atau sudut pandang yang lain dan juga untuk memperdalam pemahaman kita dalam membaca sebuah teks. Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi membaca literal dan pemahaman. Faktor membaca literal merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pembaca untuk mengenal dan menangkap arti yang tertera secara tersurat dalam proses membaca literal. Beberapa faktor ini meliputi 1. Minat, sikap, inteligensi motivasi, dan tujuan membaca. 2. Sarana membaca, teks bacaan, kebiasaan, tradisi membaca, dan lingkungan. 3. Kemampuan membaca untuk mengenal dan menangkap arti yang tertera secara tersurat. 4. Kemampuan membaca untuk mengidentifikasi ide-ide yang menonjol dari bacaan lalu mengkombinasikannya dengan pengetahuan yang pernah didapat. 5. Kemampuan pembaca untuk melakukan proses membaca yang dilakukan secara seksama, luas, dan kreatif. Untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman literal, sekurang-kurangnya guru harus membantu siswa untuk mengenal dan mengembangkan faktor-faktor ini. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses membaca pemahaman. Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembaca pemahaman. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembaca pemahaman yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu menurut Syafi'i dalam Via Somadio, faktor yang mempengaruhi proses pemahaman siswa terhadap bahan bacaan adalah penguasaan struktur, wacana, atau teks bacaan. Menurut Ahuja, faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi membaca mencakup dua hal, yaitu faktor internal dan lingkungan. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor internal meliputi kemampuan mendengar bunyi, cacat wicara, kebiasaan dalam membaca, dan tujuan membaca. Faktor lingkungan adalah faktor yang berasal dari luar diri pembaca. Faktor ini meliputi penerangan atau pencahayaan, keterbacaan, bahan bacaan, dan motivasi membaca. Dari pendapat di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, menurut saya pendapat dengan pandangan Ahuja bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembaca pemahaman seorang menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam pembaca. Faktor eksternal faktor yang berasal dari luar pembaca. Faktor internal meliputi kesehatan fisik, kebiasaan dalam membaca, dan tujuan dalam membaca. Sedangkan faktor eksternal meliputi keterbacaan teks dan motivasi pembaca. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan rangkuman dari materi yang telah disampaikan sebelumnya. Membaca literal yaitu memahami teks sesuai dengan makna kata-kata yang tertera secara langsung. Ini berarti menafsirkan teks hanya berdasarkan arti kata-kata yang ada di dalamnya tanpa perlu melakukan interpretasi terlebih lanjut. Yang kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah kesanggupan seseorang untuk menangkap informasi atau ide-ide yang disampaikan oleh penulis melalui bacaan sehingga ia dapat menginterpretasikan ide-ide yang ditemukan, baik makna yang tersurat maupun tersirat dari teks tersebut. Membaca literal bertujuan hanya mengenal arti-arti tertera secara tersurat dalam teks bacaan. Pembaca cukup menangkap informasi yang tertera secara literal dalam teks bacaan. Ia tidak berusaha mendalami atau menangkap lebih jauh. Tujuan membaca pemahaman adalah untuk memperoleh hasil dalam pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang logis, urutan-urutan pola teks, pola-pola simbolisnya, nada-nada tambahan yang tersurat bersifat emosional, dan juga sarana-sarana linguistik yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
Adapun faktor pendukung pemahaman. Yang pertama potensi skemata pembaca, kemudian yang kedua potensi mengingat, yang ketiga perspektif pembaca, yang keempat kemampuan berpikir, dan yang kelima aspek efektif. Adapun aspek-aspek dalam membaca pemahaman, yang pertama memahami pengertian sederhana atau leksikal, gramatikal, dan retorikal. Yang kedua, memahami signifikan. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian isi atau bentuk. Yang keempat, membaca dengan cermat. Selanjutnya, prinsip-prinsip membaca pemahaman. Yang pertama, pemahaman merupakan proses konstruksi sosial. Yang kedua, keseimbangan kemahiraksaraan adalah kerangka kerja kurikulum yang membantu perkembangan pemahaman. Yang ketiga, guru membaca profesional akan mempengaruhi belajar siswa. Yang keempat, pembaca yang baik memegang peran yang strategis dan berperan aktif dalam proses membaca. Kemudian yang kelima, membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna. Kemudian yang keenam, siswa menemukan manfaat membaca yang berasal dari berbagai teks pada berbagai tingkat kelas. Kemudian yang ketujuh, perkembangan kosakata dan pembelajaran mempengaruhi pemahaman pembaca. Yang kedelapan, pengikutsertaan adalah faktor kunci pada proses pemahaman. Yang kesembilan, strategi dan keterampilan membaca bisa diajarkan. Yang kesepuluh, asesmen yang dinamis menginformasikan pembelajaran membaca pemahaman. Selanjutnya, adapun strategi membaca pemahaman sebagai berikut. Yang pertama, perakiraan. Yang kedua, skimming. Yang ketiga, scanning. Yang keempat, anotasi. Yang kelima, memahami struktur teks. Yang keenam, membuat pertanyaan. Yang ketujuh, membuat rangkuman. Dan yang kedelapan, berdiskusi.